berarti 6 kombinasi 1 dikali dengan 4 bola biru dipilih 2, berarti 4C2 gitu ya. Yang berikutnya 2 merah berarti 6C2 dikali 4C1. Berikutnya 3 merah, 3 merah berarti 6C3. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, 6C1 kalian hitung ya. 6C1 itu 6 faktorial dibagi dengan 5 faktorial kali 1 faktorial. 4C2 itu 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial ya. Tinggal dihitung ini. Ini juga sama ya, 6 faktorial dibagi dengan 4 faktorial sama 2 faktorial. Lalu 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. 6C3 berarti 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial ya. Ini dihitung satu-satu ya. 6 dikali dengan 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 faktorial. Jadi hasilnya 6 juga ya. Ngerti ya, ini dihitungnya saya nggak satu-satu. 4321 dibagi 2 kali 1 21 gitu ya. Ini kali. Kali. Jadinya 21 2 sama ini 2 gitu ya. Tinggal 3 kali 2. Hasilnya 6, 36. Berikutnya 6 kombinasi 6 faktorial dibagi 4 faktorial 2 faktorial, hasilnya 15 ya. Kalian hitung sendiri ya. Lalu dikali dengan 4, 60. Lalu yang terakhir ini 6 kali 5 kali 4 ya. Kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial sama 3 faktorial. 3 faktorial saya coret. 6 sama 32 juga coret ya, 20. Jadi ini dijumlahin semua nih. 36 tambah 60, 96 tambah 20 berarti 116. Oke. 116 kemungkinan. Dari ruang sampelnya berapa? 10 bola ya kan? Diambil 3. Berarti ruang sampelnya adalah 10 C3. 10 C3 itu 10, 9, 8, 7 faktorial ya. Dibagi 7 faktorial sama 3 faktorial. Oke, ini saya sederhanakan. 7 faktorialnya hilang. 3 sama 9. Lalu 8 sama 2 hilang ya. Jadi berapa nih? 12 kali 10, 120 ya. 10 C3 adalah 120. Berarti hasil akhirnya adalah kejadiannya tadi 116 ya. Berarti peluangnya kejadiannya 116 dibagi dengan 120 ya. 116 dibagi 120 dikecilin, hasilnya adalah 29 per 30. Jadi jawabannya adalah 29 kemungkinan dari 30 untuk soal nomor 3, minimal 1 bola merah ya. Berikutnya soal nomor 4. 10 orang ingin duduk sebaris pada 10 kursi yang tersedia. Berarti ini sebaris ya. Satu baris. Tentukanlah peluang kejadian 3 orang diantaranya tidak boleh duduk berdampingan satu dengan yang lainnya. Jadi ini kalian harus ngerti kalimatnya. Tidak boleh berdampingan satu dengan yang lainnya. Berarti seandainya ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, sama J gitu ya. Ada 10 orang. Nggak hanya A, B, C bertiga yang nggak boleh sebelahan. Tapi A nggak boleh dekatan sama B. Ini nggak boleh. Atau misalnya yang bermusuhan ABC gitu ya, nggak boleh dekatan berdua antara A sama B atau B sama C sebelahan, ini juga nggak boleh ya. Jadi harus ngerti konsep kalimatnya ya. Ini nggak boleh berdampingan satu dengan yang lainnya. Nah berarti gimana caranya ya? Yang bebas itu ada 7 ya kan. Bebas ini ada 7 orang, berarti pasti 7 faktorial ya. Bebas mereka soalnya 7 faktorial kan. 7 orang mau duduk sebaris 7. Nah sisanya berarti si A, B, sama C harus
misah semuanya ya. Harus misah semuanya. Misahnya gimana? Nah, di antara 7 ini ada berapa kemungkinan mereka bisa duduk gitu ya. Jadi seandainya ada D, E, F, G, H, I, J. Si A itu bisa duduk di posisi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 ya. Jadi mereka harus duduk di 8 posisi yang sudah disediakan. Jadi si A bisa 8 kemungkinan duduk. Kalau A udah duduk di salah satu tempat, B pilihannya tinggal 7 dan C-nya 6 gitu ya. Jadi kemungkinan mereka duduk adalah 7 faktorial dikali dengan 8 kali 7 kali 6. Ya, hasilnya ini besar sekali, 1.693.440 kemungkinan. Dari 10 orang duduk bebas ya kan. Ruang sampelnya adalah 10 orang duduk bebas 10 faktorial. Di mana 10 faktorial nilainya adalah 3.628.800 ya. Nah, peluangnya ya tinggal dibagi ya. Peluang, kalau ditanya peluang duduk ya tinggal dibagi 1.693.440 dibagi dengan 3.628.800. Ini adalah jawabannya untuk soal nomor 4. Jelas ya? Karena mereka nggak boleh duduk satu dengan yang lainnya bersebelahan, berarti memang benar-benar harus terpisah. Dan kalau harus terpisah sama sekali, kemungkinan duduknya ada 8 tempat. Nggak ada tempat lain ya. Mereka harus terpisah semua dengan D, E, F, G, H, I, J gitu kurang lebih ya. Jadi kalau tidak boleh duduk berdampingan satu sama lain, itu seperti ini. Kalau mereka tidak boleh bersama-sama, itu bisa kalian cari yang mereka selalu bersama-sama. Jadi ada kemungkinan boleh berdua. Hanya A, B, C aja yang nggak boleh sebelahan gitu ya. Tapi A sama B boleh, B sama C boleh. Kalau seperti itu berarti kalian pakai kondisi bebas dikurang yang bersama-sama. Kalau 3 orang selalu bersama-sama dari 10, 3 orang selalu bersama-sama, berarti totalnya tinggal 8 orang, ya kan? Jadi 8 faktorial dikali 3 faktorial. Ini adalah 3 orang nggak boleh bersama-sama dibagi dengan 10 faktorial. Ini berarti masih boleh bersebelahan A, B gitu ya. B, C boleh, A, C juga masih boleh. Yang nggak boleh itu adalah yang bertiga sekaligus. Hanya A, B, C. Seandainya kata A, B, C-nya yang bermusuhan tidak boleh bersama-sama. Kurang lebih begini ya, soal nomor 4 dengerin baik-baik. Kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa update terus dengan video-video kita lewat subscribe YouTube kita di Bimbel Smart atau Instagram kita dan Facebook kita @bimbel.smart_. Oke, thank you for watching. Bimbel Smart, your smart and free learning solution.